Padahal memang Nabi nggak tahu kalau Nabi Muhammad itu mustahil berbuat dosa. Tahu, Nabi sangat tahu. Nabi nggak punya dosa, Nabi sangat tahu. Bahkan Nabi yang pegang kunci surga, Nabi sangat tahu, teman-teman sekalian. Karena ayat ini diturunkan termasuknya dari ayat-ayat yang terakhir turun gitu. Bukan awal-awal turun. Jadi Nabi udah diberitahu berbagai macam hal tentang keadaan-keadaan akhirat. Beliau yang pegang kunci surga. Beliau yang akan menjadi nabi yang ada di depannya Nabi Adam, Nabi Nuh dan lain sebagainya. Nabi sangat tahu. Nabi orang yang terjamin kehidupannya di akhirat nanti. Tapi kenapa diturunkan ampunan Nabi sesenang itu? Karena Nabi paham turunnya ampunan kepada Nabi Muhammad adalah sesuatu hal yang bisa Nabi Muhammad bagi-bagikan kepada umatnya. Sehingga menjadi ampunan yang turun bagi umatnya. Nabi sesenang itu ketika diberi oleh Allah SWT, nih Muhammad, jatah ampunan dariku untukmu. Dengannya kamu bisa mensyafaati umatmu. Senang Nabi kalau bisa mensyafaati kita. Senang Nabi kalau kita semuanya bisa masuk dalam surga Allah SWT. Nabi Muhammad senang kalau kita bisa nggak diazab di dalam api neraka. Mudah-mudahan kita menjadi orang-orang yang sesuai sama cita-citanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ustazah, berarti nih kalau kita umat nih bisa dong Ustazah dapat ampunan yang itu. Ampunan yang Allah berikan lewat jalur Nabi Muhammad. Bisa, teman-teman. Bisa. Makanya saya sering kalau lagi minta ampunan tuh saya bilang, ya Allah, ampuni saya dengan ampunan yang kau berikan kepada Nabi Muhammad. Karena jatahnya banyak. Itu jatahnya nampung semua dosanya umat. Asalkan mau datang ke pintu yang itu. Pintunya Nabi Muhammad. Ya Allah, ampuni kami semuanya dengan ampunan yang kau turunkan kepada Nabi kami Muhammad. Makanya ada qasidah tuh yang kita suka baca tuh. Ya Sayyidi Ya Rasulullah Ya man lahul jahu indallah innal musiina qad ja'u lidhambi yastaghfirunallah. Ya Sayyidi ya Rasulullah, wahai Tuhan kami, wahai utusan Allah. Ya man lahul jahu indallah, wahai orang yang memiliki derajat sangat tinggi di sisi Allah. Innal musiin, kami para pendosa-pendosa ini, qad ja'u, innal musiina qad ja'u, kami para pendosa ini telah datang lewat pintumu, lidzambi, bawa dosa, yastaghfirunallah, mohon ampun kepada Allah. Mohon ampunan Allah datang lewat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Teman-teman sekalian, jatah ampunan Allah tuh banyak banget yang Allah SWT berikan lewat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya teman-teman sekalian, mintalah ampunan Allah yang Allah SWT berikan kepada Nabi Muhammad. Caranya bisa kamu bilangnya kepada Allah, ya Allah ampunanmu untuk Nabi Muhammad. Atau kamu bilangnya kepada Nabi Muhammad, ya Rasulullah, syafaatkan kami. Syafaatkan kami. Untuk dosa-dosa kami, ya Allah, ya Rasulullah, syafaatkan kami. Hingga Allah mengampuni dosa-dosa kami. Wahai Rasulullah, bagikanlah syafaatmu untuk kami. Karena teman-teman, syafaatnya emang banyak banget. Tapi kalau kamu gak pernah datang kepada Nabi,
Kalau kamu nggak pernah minta sama Allah ampunan yang Allah berikan kepada Nabi Muhammad ini, ya gimana mau dikasih gitu. Atau juga bahkan kamu nggak punya rasa cinta kepada Nabi Muhammad SAW. Kayak para ulama tuh bilang yang hal paling kami takutkan. Kalau kita nanya nih sama para ulama yang ngerti ya, apa hal yang paling kamu takutkan? Atau bahkan kalau kamu tanya sama saya, Ustazah, apa hal paling Ustazah takutkan dalam hidup gitu? Karena saya udah ngerti, udah tahu jawaban dari para ulama. Kalau kita bertanya hal yang seperti itu kepada mereka apa? Maka jawabannya adalah saya paling takut dipecat jadi umat Nabi Muhammad. Saya paling takut mati nggak jadi umat Nabi Muhammad. Saya paling takut mati nggak bawa iman. Saya paling takut mati nggak bawa cinta kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebab kalau saya mati nggak bawa cinta sama Nabi, saya mati bahkan nauzubillah, iman saya kepada Allah, iman saya kepada Nabi Muhammad telah diangkat. Saya udah dipecat jadi umat Nabi Muhammad, saya udah putus hubungan dari Nabi Muhammad. Dengan apa saya menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala? Ini hal yang paling saya takutkan teman-teman saudara sekalian. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala tetapkan kita sebagai umat Islam. Allah tetapkan kita sebagai para pecinta Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Karena seapa-apanya umat Nabi Muhammad ini seapa-apanya, insyaallah masih ada dapat jatah dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam jika matinya bawa iman, jika matinya bawa cinta kepada baginda Nabi besar Muhammad. Alam nashrah laka sadrak wa wada'na anka wizrak alladhi anqadha dhahrak wa rafa'na laka dzikrak. Telah kami tinggikan namamu wahai Nabi Muhammad. Karenanya di pintu-pintu masjid itu bersanding nama Allah, berseberangan atau bersandingan dengan nama Muhammad. Kenapa kok nggak dibikin Allahnya lebih tinggi aja nih? Oh enggak, biarin. Sejajar begini ya sejajar, nggak apa-apa. Kan Nabi Muhammad kan hambanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Mendingan Allah di atas gitu, Muhammad di bawahnya, enggak. Bersandingan aja. Kenapa gitu? Biar sama pintu-pintu surga. Biar sama tiang-tiang arsy-Nya Allah Subhanahu wa ta'ala, biar ngepasin sama firman Allah Subhanahu wa ta'ala, wa rafa'na laka dzikrak, dan telah kami tinggikan namamu wahai Nabi Muhammad. Teman-teman saya sekalian, kalau saya pikir-pikirin, soalnya saya sering mikir ini ya. Kalau saya pikir-pikirin gitu, Allah tuh segitunya gitu ngasih Nabi Muhammad, muji Nabi Muhammad, mengagungkan Nabi Muhammad buat apa gitu. Kalau saya pikir-pikirin, ya buat kita, biar kita seneng ngedeket sama Nabi Muhammad. Allah tuh bikin Nabi Muhammad tuh nabi paling keren, biar kamu seneng mendekat kepada Nabi Muhammad. Allah jadikan Nabi Muhammad nabi yang paling hebat, biar kamu sebagai umat kepengen deket sama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena kan orang macam apa yang gak ngerti diuntung, udah dikasih nabi sehebat itu, nabi setinggi itu, nabi semulia itu, hatinya biasa-biasa aja gitu. Oh itu Nabi Muhammad ya, oke. Orang macam apa seperti itu? Kamu umatnya. Belum lagi kalau kamu melihat fakta betapa sayangnya Nabi Muhammad kepadamu. Kalau kita tahu betapa Allah menjadikannya manusia yang begitu mulia, kemudian Nabi Muhammad begitu sayang kepada kita, dan kita masih menjauh juga dari Nabi Muhammad, namanya kita adalah umat yang tidak tahu diri. Namanya kita adalah umat yang tidak tahu diri. Allah udah bilang, aku nih bikin hati Nabi Muhammad luas. Aku nih kasih ampunan paling banyak sama Nabi Muhammad. Aku nih angkat tinggi derajatnya Muhammad, namanya aku tinggikan di sisiku. Terus kamu bilang, oh gitu ya Allah, ya udah oke. Itu namanya kamu umat yang tidak tahu diri. Apalagi sesudah Nabi Muhammad cerita, saya kalau malam minta ampunan, buat siapa wahai Rasul? Buat umat saya.
dengan lelehan air mata sesudah Nabi Muhammad sholat sampai bengkak telapak kakinya. Nabi Muhammad bilang, ya Allah, ampunilah umatku, ampuni umatku, ampuni umatku. Kamu habis dengar Nabi Muhammad ngomong begitu dalam salah satu hadis, terus kamu yang oke. Gak mungkin, teman-teman sekalian. Namanya kamu umat yang tidak tahu diri. Jangan jadi yang kayak begitu dari umat. Jangan jadi yang kayak begitu dari umat. Milikilah cinta yang besar kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baru kemudian Allah bilang, fa inna ma'al usri yusra. Inna ma'al usri yusra. Muhammad, kami anugerahkan semua hal-hal indah ini karena kamu telah melewati kesusahan. Teman-teman, jangan mikir kamu akan diberi hal-hal hebat, hal-hal indah, hal-hal besar dalam hidupmu jika kamu maunya dalam hidupmu hidup yang enak-enak aja gitu. Gak ada. Hanya lautan yang bergelombang, yang berbadai, yang akan melahirkan pelayar-pelayar tangguh, yang akan melahirkan pelayar-pelayar hebat. Kalau cuman berlayarnya di danau, kalau cuman berlayarnya di lautan yang tenang, gak pernah menerjang badai, gak pernah menerjang gelombang, ya dia hanya akan menjadi pelayar-pelayar yang biasa-biasa aja. Tapi pelayar yang diterpa dengan berbagai macam terpaan-terpaan yang berat, merekalah orang-orang yang kemudian menjadi orang-orang hebat. Jadi teman-teman saudaraku sekalian, kalau kamu dalam hidup kamu nih, ngelihat ada orang-orang besar, gitu ya, dalam hal apapun lah besar gitu, orang besar, kamu harus tahu bahwa dia telah mengalami dalam hidupnya berbagai macam proses untuk memuliakan dia. Dan kamu juga lihat, kok saya nggak besar ya? Itu berarti kamu waktu dikasih ujian-ujian nggak lulus. Makanya nggak jadi orang besar. Orang kayak Habib Umar bin Hafid, orang seperti Hubabah Nur misalnya, orang seperti para habaib-habaib yang mulia, Wali Songo, misalnya gitu ya, para ulama-ulama besar di dunia, yang kelas-kelas Imam Syafi'i, Imam Ghazali gitu. Apakah mereka tidak mengalami berbagai macam hal-hal berat dalam hidupnya? Sangat. Justru hal itulah yang membuat mereka mulia. Makanya teman-teman saya sekalian, jangan takut sama kesulitannya. Sebab semua kesulitan tersebut, semua ujian dalam hidup tersebut, Allah Subhanahu wa taala memberikannya kepadamu bukan karena Allah membencimu, justru sebaliknya, Allah hendak memuliakanmu. Ujian kamu apa? Ustazah, ujian saya nih Ustazah, miskin terus. Terus gimana? Ya sampai sekarang masih miskin. Misalnya. Terus kamu masih berat. Padahal miskin kan kalau udah lama kan jadi kebiasaan. Kalau kebiasaan kan Allah bisa karena biasa. Asli teman-teman, ini jujur ya. Saya gak kesian orang miskin. Yang saya kesian, kalau saya kesian gitu, yang saya kesian adalah orang kaya jatuh miskin. Betul gak? Kalau orang miskin seringnya malah gak merasa kalau dirinya miskin loh. Orang miskin tuh ngerasanya, ya emang ini kehidupan saya gitu. Gak perlu dikasihani juga, emang ini kehidupan saya kok. Mereka gak tahu rasanya jadi kaya. Yang kesian tuh orang kaya jatuh miskin. Nah itu baru kesian tuh. Baru kesian. Teman-teman sekalian, karena dia udah tahu rasanya kaya gitu. Ketika jatuh miskin tuh jelek banget gitu kan. Itu baru ujian. Tapi kalau hidup jadi miskin sih emang asli dari lahir miskin sampai mati miskin, bukan ujian menurut saya. Cara hidup, style. Kan begitu ya? Emang style saya kayak begini gitu. Kok kamu makannya kayak gitu aja, style saya nih kayak gini nih.
Kamu kayaknya pakai bajunya kayak gitu-gitu, bajunya itu-itu aja, style saya. Nggak lihat apa yang punya Facebook, bajunya sama semua. Saya stylenya mirip-mirip sama dia, gitu. Teman-teman saudaraku sekalian yang saya muliakan. Nah kalau misalnya nih ada orang dikasih kemiskinan dari kecil sampai tua dia masih merasa berat, namanya dia nggak pernah lulus sama ujian. Ustazah, kalau saya nih ustazah, ujian saya dari hidup nih ustazah, dalam hidup nih, suami saya ustazah, ya ampun. Kenapa suami kamu? Pelit. Kamu udah kawin berapa lama? 20 tahun ustazah, saya berantem urusan ini mulu. Ya kamu artinya gak pernah lulus-lulus ujian. Kamu tuh kalau udah 20 tahun punya suami pelit, ya udah, artinya kamu jangan ngarep dari suami, kan begitu? Kok sampai 20 tahun masih ngarep dari suami aja, dan kamu masih keberatan aja punya suami pelit. Kamu seharusnya bikin itu jadi kebiasaan, jadi style. Gitu kan? Gitu teman-teman sekalian. Alhamdulillah. Suami kamu pelit ya? Enggak, baik dia. Bikin saya hisapnya jadi gak kebanyakan di akhirat. Gitu. Gimana? Coba. Gitu. Ustazah, kalau ujian saya nih ustazah, suami ustazah. Kenapa? Matanya kemana-mana. Kemana-mana? Maksudnya matanya jalan-jalan gitu. Enggak usah, maksudnya itu loh, matanya itu suka ngelirik perempuan, ngeliatin perempuan gitu. Ya normal. Laki-laki matanya suka lihat perempuan, sesuatu hal yang normal bukan? Ya tapi saya sakit hati ustazah. Nah itu yang salah. Kenapa kamu sakit hati? Urusan dia kok. Suamimu itu ngelihat siapa, gak akan jadi pertanyaanmu. Lagian kamu mau gitu jadi seorang perempuan yang terus dilihatin sama suaminya? Saya mah enggak. Aneh dah. Jangan teman-teman serius sekalian, jangan. Ya Allah. Baik ya. Jadi jangan. Kalau misalnya, tapi suami saya suka main perempuan gitu. Bukan urusanmu teman-teman. Ini agak-agak cara berpikir saya memang mungkin tidak umum ya, tidak lumrahnya orang gitu. Tapi ini adalah cara berpikir yang memuliakanmu. Cara berpikir yang enak buat para istri. Siapapun para istri di sini nih saya kasih tahu. Apa yang dilakukan suamimu tidak jadi pertanyaanmu, tidak jadi tanggung jawabmu. Kenapa kamu mesti pusing-pusing mikirin hal-hal yang gak akan jadi pertanyaan bagimu? Kamu gak bakalan ditanya, gak dikubur, gak di mahsyar, gak di mana-mana. Gak akan ditanya. Kenapa kamu punya suami hari itu ada kenalan sama perempuan yang lain? Kenapa kamu hari itu mata suamimu kemana-mana? Gak akan jadi pertanyaan teman-teman sekalian. Tapi kalau hari itu kamu ketika lihat suamimu, misalnya matanya kemana-mana tadi itu, kamu terus ngomel sama dia, itu kan jadi pertanyaan kamu tuh. Kenapa kamu hari itu ngomelin suami kamu? Ada pertanyaannya, jangan kamu pikir gak ada. Iya kan? Jadi kalau misalnya gitu, ada perempuan gitu yang bilang, suami kamu tuh udah main sama saya. Bukan urusan saya. Maaf. Saya punya style. Saya belajar dari Ustazah Halimah Lidrus. Emang ustazahnya udah bisa begitu? Belum tentu. Begitu kan. Gitu teman-teman. Jangan sibuk sama urusan yang bukan urusanmu. Dia yang bikin dosa, kenapa kamu yang tersiksa? Itu namanya menurut saya sebuah kebodohan ya. Suami kamu yang bikin dosa, dia yang janjian sama perempuan, yang main perempuan, misalnya gitu. Lah kenapa kamu yang tersiksa? Dia yang bikin dosa, biarin dia yang tersiksa. Biarin dia yang tersiksa teman-teman. Kamu berbahagialah. Dengan apa? Dengan kelapangan hati.
dengan hubungan indah antaramu dengan Allah, dengan hubungan indah antaramu dengan Nabi Muhammad. Sibuk aja sama yang akan menjadi tanggung jawab muntar di akhirat. Kamu punya tanggung jawab terhadap anak-anakmu. Saya sering banget ngelihat kalau suami istri beranteman tuh, yang jadi korban anak-anaknya. Sampai pada lapar, kagak dikasih makan siang. Si istrinya tinggal mojok aja di pojokan, ngelapin air mata. Ya Allah, ya Allah. Enggak gitu caranya jalanin kehidupan. Halo, Dek, Kak, Bu. Enggak gitu caramu jalanin kehidupan. Ada banyak hal yang jadi tanggung jawabmu. Ada banyak hal yang seharusnya kamu mulai menempuhnya. Terus naikin tangga-tangga kemuliaanmu di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tenang aja. Semua ujian-ujian tersebut kalau Allah lihat kamu mampu melewatinya dengan cara yang paling bagus, lulus, kamu akan naik kelas. Naik kelas bukan berarti nggak diuji, akan ada ujian, tapi lain lagi ujiannya. Diuji kok itu mulu, itu menunjukkan kamu nggak lulus ujian, kamu remedial terus-terusan. Di situ mulu. Orang sekolah aja naik kelas. Iya kan ya? Pernah gak ketemu orang 50 tahun pakai baju seragam SMP? Kenapa Bu gak naik-naik saya? Enggak mungkin kan? Ini jangan-jangan nih kita selama ini, kamu, saya, kita selama ini, jangan sampai jadi orang yang kayak begituan. Dilihat sama malaikat, ya ampun udah segitu tua. Umur 60 tahun masih cemburu mulu mas lakinya. Ya ampun, tuh cewek umur 60 tahun masih juga sukaannya ngeliat-liat HP suaminya. Yang benar, yang benar. Tenang aja teman-teman. Ujian itu datang bukan untuk menghinakanmu, tapi untuk memuliakanmu. Nabi Muhammad kayak begitu kok, kata Allah kayak begitu. Tuh baca ayatnya tadi. Habis Allah kasih tahu kemuliaan yang Allah turunkan pada Nabi Muhammad, Allah bilang, fa inna ma'al usri yusra. Nih Muhammad, keagungan kemuliaan ini nih kami berikan karena kamu telah melewati berbagai macam kesulitan dalam kehidupan. Kamu mampu melewatinya dengan cara paling elegan. Teman-teman sekalian, Nabi tuh disakitin apa aja, lisannya nggak pernah mengumpat, maka nafahasyan walala'ana. Tidak pernah sekalipun dari lisan Nabi Muhammad terdengar suara laknat, terdengar suara hujatan, terdengar sumpah Nabi Muhammad mendoakan buruk kepada orang lain. Tidak pernah, teman-teman sekalian. Para sahabat meriwayatkan, ma'aban Nabi ta'aman qat, jangankan sama orang, jangankan sama orang, sama makanan aja Nabi Muhammad gak pernah nyela. Padahal makanan tuh kalau kita celak gak bakalan bales. Ini makanan ya gak enak banget sih. Pernah gak makanannya bilang, lo juga jelek? Gak pernah. Kayak kamu cakep aja gitu kan, gak pernah. Teman-teman sekalian, segitunya memakanan aja Nabi gak pernah nyela, apalagi sama orang. Nabi gak pernah mencela siapapun. Teman-teman saudaraku sekalian saya muliakan. Dan kalau kamu dalam hidupmu kerjaannya selalu mencari-cari aib orang lain, selalu mencari cela orang lain, selalu menghujat orang lain, siapa pimpinanmu dalam kehidupan? Siapa pimpinanmu dalam kehidupan? Ibu-ibu yang pada punya anak, kamu harus tahu, Nabi Muhammad ama binatang aja gak pernah mukul. Ama kuda, Nabi Muhammad nih naik kuda. Biasa orang tuh kalau naik kuda itu suka mecut kudanya, biar kudanya jalannya cepet. Kalau lagi diperlukan cepet tuh suka dipecut gitu kan. Nabi Muhammad tidak pernah melakukannya. Ama kuda gak pernah mukul. Ama kuda gak pernah mukul. Ama keledai gak pernah mukul. Ama unta gak pernah mukul. Dan kemudian kamu dikit-dikit mukul anak kamu, dikit-dikit jewer anak kamu, dikit-dikit cubit anak kamu. Siapa pimpinanmu, Bu? Siapa yang kamu mau ikuti untuk
menjalani kehidupan ini. Gitu kok ngakunya cinta sama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Cinta itu ikut. Cinta itu ikut. Maka kalau kamu cinta kepada Nabi Muhammad, yuk belajar buat ngikutin cara Nabi Muhammad menjalankan kehidupan. Tenang. Dalam setiap kesulitanmu yang tenang. Yang tenang. Panik nih ustazah nih. Karenanya saya jadi mukul anak saya nih. Panik nih ustazah. Karenanya saya lempar suami saya pakai panci. Teman-teman saudaraku sekalian yang saya muliakan, tenang, tenang. Gimana tenangnya ustazah? Ingat, fa inna ma'al usri yusra. Inna ma'al usri yusra. Bersama dengan tiap kesulitan ada kemudahan. Dan dalam kesulitan yang sama terdapat kemudahan yang lainnya. Tenang. Teman-teman saya sekalian, itu al usrinya pakai al, yusronya nggak pakai al. Ini yang belajar bahasa Arab rada-lamaan ngerti nih yang saya maksudkan. Al itu di situ namanya al ta'rif, teman-teman. Al ta'rif itu untuk menunjukkan kata itu, the kalau dalam bahasa Inggris. Ya. Maksudnya yang itu. Fa inna ma'al usri yusra. Bersama dengan kesulitan yang itu, yusra ada kemudahan. Fa inna ma'al usri, dan bersama dengan kesulitan yang itu, yang tadi kesulitan yang pertama tadi itu, yusra ada kemudahan. Yusra-nya nggak dipakain alif lam, menunjukkan bahwa kemudahan yang berbeda, kemudahan yang lainnya. Jadi dalam satu kesulitan terdapat dua kemudahan yang berbeda-beda. Artinya gitu. Teman-teman, yang tenang kalau lagi kesulitan. Gimana ustazah caranya biar tenang? Ingat Allah. Karena memang hanya itu yang bisa bikin kita jadi tenang. Ya, saya ulangin, ya. Kamu kalau lagi susah, yang tenang. Gimana caranya ustazah biar tenang? Ingat Allah. Karena hanya dengan mengingat Allah, kamu jadi bisa tenang. Allah bilang dalam Al-Quran, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bidzikrillah. Ala bidzikrillahi tatma'innul qulub. Alladzina amanu, orang-orang yang beriman, wa tatma'innu qulubuhum bidzikrillah, hati mereka selalu tenang, bidzikrillah, karena mengingat Allah. Dengan mengingat Allah. Ala bidzikrillahi tatmainnul qulub, ketahuilah hanya dengan mengingat Allah tatmainnul qulub, hati menjadi tenang. Teman-teman saudaraku sekalian yang saya muliakan, nih hati kita itu kan yang saya gambarin tadi, kayak gelas, kayak bak kamar mandi, ya kan? Satunya lagi kayak apa? Kayak kolam renang, habisnya itu yang paling gede kayak lautan. Nah itu kalau kemudian saya bilang luaskanlah hatimu, itu cara luasinnya gimana nih gitu. Kalau kamu dibilang luaskan hatimu, besarkan hatimu, itu kalau kamu dibilang luaskan dapurmu, walaupun rumit tapi kebayang caranya. Mungkin ada ruangan lain yang kamu bobok, kamu jadiin dapur, kan begitu ya? Tapi kalau dibilang luaskan hatimu, nah ini gimana nih? Konsepnya gimana nih, suruh luasin hati itu caranya gimana? Teman-teman sekalian, hati itu menjadi luas dengan apa yang kamu masukkan di dalamnya. Hati itu nilainya tergantung dari apa yang kamu masukkan di dalamnya. Kalau yang kamu masukkan dalam hatimu perkara-perkara kotor, hatimu jadi kotor. Kalau kamu masukkan di dalam hatimu perkara-perkara kecil terus-terusan, hatimu jadi kecil. Urusan artis cerai kamu pikirin.
Padahal pengacaranya bukan, jadi saksi enggak. Harta gono gini kamu gak dapat, saudara bukan, tangga bukan, temen bukan. Lemes bener lidahnya. Kalau ngomongin tahu kasusnya, dapat harta gono gini berapa, hak anak jatuhnya ke siapa, hatam. Ada tuh yang model begitu tuh. Di Medan juga kayaknya ada nih. Mana orangnya? Ada? Insya Allah. Teman-teman saya sekalian, kamu kalau hatimu tuh isinya perkara-perkara kecil-kecil bahkan gak penting kayak begitu, hatimu jadi gak penting. Hatimu jadi gak sepenting itu teman-teman. Terus gimana nih Ustazah hatinya biar besar? Taruh hal-hal besar. Taruh hal-hal besar. Oh, ada banyak hal-hal besar nih. Anak saya masa depannya kayak gimana? Itu kan hal besar, jauh lebih penting buat diurusin. Apakah hati saya sudah punya rasa cinta kepada Nabi Muhammad? Itu hal besar dalam kehidupanmu teman-teman. Dakwah di Medan nih bagaimana ya? Itu hal besar. Gimana membetulkan generasimu? Itu hal besar teman-teman. Dan bersama dengan itu semuanya, tidak ada yang lebih besar daripada Allah subhanahu wa ta'ala. Maka ketika Allah bertahta dalam hatimu, ketika ada Allah dalam hatimu, ketika kamu selalu mengingat Allah dalam hatimu, hatimu menjadi sangat luas. Bahkan lebih luas daripada samudera, lebih luas daripada lautan, bahkan lebih luas daripada bumi. Kata Allah subhanahu wa ta'ala, lan yasa'ani ardi wala samai walakin yasa'ani qalbu abdiyal mu'min. Kata Allah dalam hadis qudsinya, aku tidak muat di tempat sempit bumi, aku tidak muat di tempat sempit langit. Ini bumi segini gedenya, kata Allah subhanahu wa ta'ala, sempit, aku gak muat di bumi. Langit ya Allah, sempit, aku gak muat di langit. Lantas apa ya Allah yang bisa memuatmu, yang bisa menampungmu? Kata Allah subhanahu wa ta'ala, walakin yasa'ani qalbu abdiyal mu'min. Yang bisa memuat aku hanyalah tempat luas tak terbatas, yaitu hati seorang hambaku yang beriman. Hatimu ketika ada Allah di dalamnya menjadi lebih luas daripada langit dan bumi. Hatimu ketika ada Allah di dalamnya menjadi lebih luas daripada langit dan bumi. Maka di sisa umurmu teruslah bertanya, adakah Allah telah ada dalam hatiku? Teruslah bertanya, apakah caraku berpikir sudah sama dengan apa yang Allah tuntunkan padaku? Teruslah bertanya-tanya dalam hati, apakah Allah telah ridha padaku? Apakah Allah telah berkenan menerimaku sebagai hambanya? Teman-teman sekalian, ketika Allah sudah bertahta dalam hatimu, segala kesulitan-kesulitan tak akan lagi menjadi berarti. Ia hanya seperti kotoran yang ada di jarimu, kamu jentik begitu saja. Tidak ada arti. Kamu tidak akan disiksa lagi dengan kesulitan-kesulitan tersebut. Fa inna ma'al usri yusra. Jadi gak apa-apa. Kamu lewatin ujian gak apa-apa. Yang tenang, yang tenang. Berbagai macam kesulitan datang dalam kehidupan kamu, yang tenang teman-teman. Namanya orang hidup memang pasti ada kesulitannya. Yang tenang. Caranya tenang. Hadirkan Allah dalam hatimu. Tapi Ustazah kalau lagi kaget tuh Ustazah, emang susah. Iya memang perlu latihan. Perlu latihan. Sama kayak ujian akhir itu kan selalu ada latihan-latihan sebelumnya.
Sepanjang tahun anak sekolah kan suka ada ujian-ujian mendadak tuh kan, kecil-kecil. Itu buat apa? Buat latihan untuk ujian besar di akhir tahun. Kan begitu? Sama, hidupnya juga gitu. Allah Subhanahu wa taala tuh ngasih latihan. Untuk kemudian ada ujian besarnya, Enggak usah khawatir, itu hanya untuk membuatmu naik kelas. Sama kayak ujian di sekolah kan gitu. Hanya untuk membuatmu jadi naik kelas. Teman-teman saya sekalian, naik kelasnya ketahuannya kapan Ustaz? Tar di akhirat. Kalau kamu naik kelas, tempatmu gak jauh-jauh dari Nabi Muhammad. Kalau kamu di atas muka bumi ini hidup mulia, kamu taunya nanti di akhirat. Saat Nabi Muhammad digiring dan ada umat di belakangnya yang kata Nabi Muhammad, Adam wa man dunahu tahta liwa'i yaumal qiyamah. Nabi Adam dan nabi-nabi yang sesudahnya hanya akan berada di belakang benderaku di hari akhirat nanti. Teman-teman sekalian, yang bawa bendera pimpinannya bernama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para nabi-nabinya Allah, Nabi Musa, Nabi Isa, Nabi Yahya, Nabi Harun, semuanya hanya akan berada di belakang benderanya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Minan nabiyyin wasiddiqin, para wali-walinya Allah Subhanahu wa taala, wasyuhada, para pejuang-pejuang dalam Islam, para ulama-ulama masuk nih dalam kalangan syuhada ini, mereka adalah pejuang-pejuang dalam Islam, wassalihin, atau sekurangnya kamu harus masuk dalam kelompok orang-orang soleh. Itu 4 kelasnya. Kelasnya Nabi kan gak mungkin. Kelasnya wali masih gak mungkin juga. Kelasnya pejuang Islam yang memperjuangkan agama di atas muka bumi ini, kamu bisa ikut serta dalam jalan dakwahnya para ulama. Kamu jadi orang besar. Atau sekurangnya kelas paling rendahnya, wassalihin, ibadah kamu yang benar. Jadi orang soleh, sholat gak pernah tinggal, ibadah gak pernah tinggal, gitu. Hatinya punya cinta kepada Nabi Muhammad, punya cinta kepada para ulama, punya cinta kepada para wali. Saudariku sekalian yang saya muliakan, kalau dalam hidup kamu nih, kamu terus-terusan mikirin dunia mulu. Kalau dalam hidup kamu nih, urusan kamu hari-hari gimana ya, biar suami itu hatinya gak berpaling kepada perempuan lain, gimana ya, biar anak-anak nih pokoknya nilainya bagus gitu di sekolah. Kalau urusan kamu tuh hanya urusan-urusan yang sifatnya dunia mulu, yang gak akan jadi pertanyaan kamu ketika kamu masuk dalam alam kubur nanti. Teman-teman saudaraku sekalian, lantas apa yang akan kamu bawa untuk menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala? Maka kalau saya bilang, dalam hidup nih ya, kamu dikasih sakit, ya gak apa-apa. Menaikkan tingkatmu, menaikkan kelasmu di sisi Allah. Dalam hidup, kamu gak disukai sama orang, gak disenengin sama orang gitu, asalkan kamu ada tetap di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala, gak apa-apa. Dalam hidup kamu difitnah orang, kamu disakitin orang, ya gak apa-apa. Imam Syafi'i ketika dibilang, imam, ada orang gak seneng sama kamu tapi jelek-jelekin kamu tuh, si fulan bin fulan tuh imam, tuh gak demen banget sama kamu. Kata Imam Syafi'i, ya gak apa-apa, saya doang kok. Maksud kamu imam, kamu adalah imam besar. Kata Imam Syafi'i, loh saya mesti jadi siapa biar semua orang cinta sama saya? Ridwan nas ghayah la tudrak, kata beliau. Dicintai sama semua orang itu adalah cita-cita yang tidak akan pernah tersampaikan. Gak akan pernah orang bisa meraih cita-cita berupa dicintai semua orang. Ada yang cinta, pasti ada yang benci. Jadi kalau saya gitu alim-alim, terus ada yang bilang, ustazah ada orang gak senang sama ustazah, bagus, normal. Keniscayaan. Ada orang sebel banget tuh sama ustazah, kenapa ya? Normal dia, bener. Apa-apa. Teman-teman saudaraku sekalian yang saya muliakan, kita harus jadi siapa, kata Imam Syafi'i? Sayyidina Hasan, cucu Nabi Muhammad SAW, meninggal diracun. Sayyidina Husain, cucu Nabi Muhammad SAW, meninggal terpenggal kepalanya. Sayyidina Umar, Sayyidina Utsman, meninggal dibunuh sama para pembenci-pembencinya.
Bahkan Nabi Muhammad SAW, manusia paling indah, manusia sempurna yang pernah ada di atas muka bumi ini, dikata gila, dikata tukang sihir. Bahkan Allah yang menciptakan umat manusia difitnah punya istri, difitnah punya anak. Kata Imam Syafi'i, mesti jadi siapa saya? Sehingga semua orang cinta semua sama saya. Wajar jika ada orang membenci kita, teman-teman. Nah, kalau Imam Syafi'i aja bilang kayak begitu, apalagi saya, apalagi kamu. Jadi kalau ada orang gak senang sama kamu, wajar, normal, biasa-biasa aja. Kamu kalau jadi orang lain, kamu ngelihat diri kamu sendiri, belum tentu senang. Betul gak? Kamu ketawa kenapa? Karena emang iya kan? Kok Ustazah bisa kepikir begitu sih? Saya suka bayangin diri saya kayak gitu. Saya suka bayangin saya jadi orang lain ngelihat Ustazah Halimah, nyebelin. Insya Allah. Tapi kita terus belajar untuk bisa menjadi pribadi yang layak diridhoi Allah Subhanahu wa ta'ala. Caranya bagaimana? Hadirkan Allah dalam hati. Allah jangan pernah hilang dalam hati. Susah Ustazah, latihan. Latihan. Latihannya gimana Ustazah? Yang kayak dicontohin sama Nabi Muhammad. Gimana caranya? Bangun tidur ingatnya Allah. Begitu bangun tidur, jangan dulu ingat-ingat yang lain. Diajarin sama Nabi, alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihin nusyur. Makasih ya Allah udah dihidupin lagi, padahal asalnya kayak gak sadar apa-apa mati kan. Kepadamu kami kembali. Nah tuh teman-teman saya sekalian, tuh Nabi Muhammad tuh ngajarin kita zikir-zikir harian tuh. Maksudnya biar kita tuh latihan untuk selalu mengingat Allah. Makan, sebelum makan, ya, Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar. Bismillahirrahmanirrahim. Kan gitu tuh. Gitu. Tujuannya apa? Biar kamu selalu ingat sama Allah Subhanahu wa taala. Nih yang ngasih rezeki saya nih Allah, nih makanan nih dari Allah nih. Minum, habis bismillahirrahmanirrahim, habis minum alhamdulillahilladzi ja'ala hadzal ma adzban furatan bi fadli wa lam yaj'alhu milhan ujajan bidunubina. Atau alhamdulillahirabbil alamin kalau enggak hafal deh ya. Jadi sekalian yang saya muliakan, tuh maksudnya tuh Nabi Muhammad mau ngingetin kamu gitu bahwa minum nih airnya dari Allah, bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah saya gak bisa nih minum kecuali dengan izinmu ya Allah. Kecuali dengan engkau memberikan airnya, engkau yang memberikan mulutnya semuanya nih. Ini nih perkakas semuanya nih minum nih. Menurutmu dari siapa? Made in mana? Hah? Made in Allah Subhanahu wa ta'ala. Nih air menurutmu made in mana? Made in Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kamu saat minum, sebelum minum, sampai habis minum, kamu mesti ingat tentang Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah menghadirkan semuanya. Itu diajarin sama Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lihat hamba-hambanya Allah, ingat Allah. Begitu kan? Kamu habis selesai sholat, salah satu dikirannya, Allahumma antas salam minkas salam alaiki ya'udus salam fahina rabbana bisalam wa adhinal jannat darus salam tabarak rabbana wa ta'ala itayadar jalikum. Allahumma la mani' lima a'taita wala mu'ti lima mana'ta wala radda lima qadaita wala yang fa'dal jaddi minkal jadd. Ya Allah, tidak ada yang bisa menghalangi ketika engkau hendak memberi. Ya Allah, tidak ada yang bisa memberi ketika engkau hendak menghalangi. Ya Allah, tidak ada siapapun yang dapat mengubah keputusan yang telah engkau putuskan untuk kami. Itu dikiran-dikiran, bacaan-bacaan yang kamu mesti baca hari-hari, kamu hadirkan di dalam hati kamu, itu untuk latihan biar kamu selalu ingat sama Allah Subhanahu wa taala, sehingga ketika datang hal-hal berat dalam kehidupanmu, kamu langsung paham semuanya dari Allah, semuanya miliknya Allah. Apapun yang terjadi adalah keputusan Allah, dan keputusan Allah yang Allah berikan padaku adalah yang terbaik. Begitu teman-teman saudaraku sekalian. Karena semua kepanikan kamu dalam hidup, bahkan kejahatan-kejahatan yang kamu lakukan, kamu marahin anak, kamu cubit anak ini apa segala macam, saya tahu kamu melakukannya karena kamu panik. Jangan panik, yang tenang, yang tenang. Gimana cara tenangnya? Ya Allah, ingat Allah, teman-teman, ingat Allah. Dan gak ada cara lain. Pada saat itulah, ketika hati kamu menjadi selalu mengingat Allah Subhanahu wa taala, kamu lihat, oh ternyata gak ada orang jahat ya.
Semua orang tuh baik. Kenapa gitu? Di saat mereka sedang berbuat baik, ya berbuat baik. Di saat mereka sedang berbuat jahat, mereka sedang mentransfer pahala kebaikan kepada saya. Alhamdulillah, makasih ya Allah. Suamimu ketika dia sedang dermawan, alhamdulillah. Ketika dia sedang pelit, bikin hisab saya jadi enggak banyak di akhirat. Baik, alhamdulillah. Punya suami cakep, alhamdulillah, senang nih. Saya nggak usah lihat cowok-cowok lain di luaran sana, suami saya cakep dan nontonin dia aja dah. Punya suami jelek, alhamdulillah, nggak susah jagainnya. Selalu baik, takdir Allah itu selalu baik, teman-teman. Selalu baik. Saya kok sama Allah dibikin mukanya nggak cakep ya. Itu adalah kebaikan dari Allah. Mungkin kalau kamu dibikin cakep mukanya sama Allah, kamu bisa jadi godain laki-laki di luaran sana. Kamu bisa jadi perempuan-perempuan yang jual dirinya di luaran sana. Itu teman-teman yang jual dirinya di luaran sana yang berapa jam, berapa juta gitu. Itu teman-teman saya sekalian, perempuan cantik apa jelek? Cantik, kalau jelek kagak laku. Jadi kalau pas ngaca gitu, alhamdulillah muka saya nih ya ala kadar. Akhirnya nggak jadi pragawati. Alhamdulillah akhirnya nggak jadi perempuan yang nggak baik gitu kan. Iya kan? Alhamdulillah ala kulli hal, apapun keputusan Allah yang dia berikan dalam kehidupan kita adalah yang baik. Dan sekali lagi, kesulitan satu, kemudahannya banyak. Yang penting pastikan satu hal, kamu ada dalam jalan Allah. Kamu ikutin bagindamu Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Innamal usri yusra, innamal usri yusra. Terus fa idza farauta, kalau habis ngerjain satu perbuatan kebaikan, kerjain lagi yang lainnya, jangan kelamaan istirahatnya. Nah, udah selesai nih, kerjain lagi yang lain. Udah selesai ini, kerjain lagi yang lain. Makanya itu sebabnya tuh saya nggak banyak-banyak, misalnya gitu ya, di Medan gitu, nggak banyak-banyak. Habis dari sini ke sini lagi, ke rumahnya sini, ke rumahnya sini. Biar kenapa? Biar nanti habis dari Medan saya bisa langsung ngerjain kerjaan saya yang lain yang di Jakarta, kan begitu? Karena nggak banyak-banyak liburnya, nggak banyak-banyak istirahatnya, jadinya kita maksimalkan apa yang menjadi tugas-tugas kita. Seperti itu teman-teman saya sekalian. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala memberikan segala kebaikan-kebaikan bagi kita sekalian, insya Allah. Ya, mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala melimpahkan hal-hal indah dalam kehidupan kita, insya Allah. Mudah-mudahan Allah SWT selalu mendekatkan kita dengan manusia paling agung, baginda kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan para pengikutnya, insya Allah. Mudah-mudahan Allah SWT menjadikan kita hamba-hambanya yang mulia, hamba-hambanya yang mampu melewati segala ujian dengan cara yang paling indah. Mudah-mudahan Allah SWT memberikan kepada kita sekalian jadi umat Nabi Muhammad yang salehah, hidup sebagai umat Nabi Muhammad, mati sebagai umat Nabi Muhammad, dikubur jadi umat Nabi Muhammad, di padang mahsyar jadi umat Nabi Muhammad, di akhirat nanti jadi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Mudah-mudahan jadi ilmu yang bermanfaat.